Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan baik semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam suasana pandemik virus corona kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita berharap memohon kehadirat Allah, semoga virus corona itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam tingkat 10 bersama saya Agus Mulyadi akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menganalisis makna Asmaul Husna, diantaranya Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Yang kedua, siswa dapat menyajikan hubungan makna-makna Asmaul Husna, diantaranya adalah Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Selanjutnya adalah pengertian Asmaul Husna. Secara bahasa, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Secara istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dan menyebut Asmaul Husna itu. Sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, yang termasuk daripada Asmaul Husna diantaranya adalah Al-Karim. Secara bahasa, Al-Karim itu mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Sedangkan secara istilah, Al-Karim diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha pemurah, yang memberi anugerah rezeki kepada semua makhluknya, baik itu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Al-Karim dimaknai maha pemberi, karena Allah senantiasa memberi, tidak pernah terhenti pemberiannya. Manusia tidak boleh berputus asa daripada kedermawanan Allah. Jika dia miskin dalam hartanya, tidak mempunyai apapun juga, dia tidak boleh berputus asa, berusaha terus, berikhtiar terus, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat daripada usahanya, sejauh mana hambanya itu beribadah, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pun juga orang yang dimiliki harta, bergelimang dengan harta yang diberikan oleh Allah, maka dia tidak boleh sombong dengan anugerah yang diberikan hartanya kepada Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau dianugerahi
dimiliki harta, jabatan, dan lain sebagainya, hendaknya bersyukur kepada Allah. Niscaya Allah akan tambahkan daripada nikmat tersebut. Al-Karim juga dimaknai yang maha memberi maaf, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa para hamba yang lalai dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Kemudian hamba itu bertobat kepada Allah. Jikalau orang itu mempunyai dosa seluas langit, kalau dia beristighfar kepada Allah, niscaya dosa dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Jikalau hamba itu mempunyai dosa seluas bumi beserta isinya, jikalau dia minta ampun bertobat kepada Allah, niscaya taubatnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau seorang hamba mempunyai dosa sebesar buih di lautan, kalau dia beristighfar minta ampun kepada Allah, niscaya dosa dan kesalahannya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mempunyai Al-Karim, maha memaaf. Dosa sebanyak apapun yang dikerjakan oleh hamba itu, kalau dia beristighfar minta ampun, bertobat, niscaya permohonan tobatnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-mu'min. Al-mu'min secara bahasa berasal dari kata aminah, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu, hati manusia menjadi tenang. Kehidupan ini penuh dengan berbagai permasalahan, tantangan, dan cobaan. Jika bukan karena Allah yang memberikan rasa aman dalam hatinya, niscaya kita akan senantiasa gelisah, takut, dan cemas. Dalam suasana pandemik ini, hati manusia was-was, takut, tertular virus corona. Maka Allah menanamkan dari rasa al-mu'min, merasa aman. Dia tidak gelisah, dia tidak takut, dan dia juga tidak cemas. Karena berada di dalam hatinya itu rasa aminah, yang berarti ketenangan hati dan aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna al-Mu'min ini artinya adalah bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Berkaitan dengan hal itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali berturut-turut baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutarakan demi Allah tidak beriman. Maka para sahabat bertanya, siapakah ya Rasulullah orang yang engkau sebutkan tadi demi Allah tidak beriman? Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Itulah yang dimaksud dengan demi Allah orang tersebut tidak beriman. Yang ketiga adalah al-wakil. Kata al-wakil mengandung arti maha mewakili atau memelihara. Al-wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara dan mengurus
baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun secara terbengkalai. Hamba al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah ketika hamba tersebut telah melihat tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebab-sebab dan alasan segala sesuatu. Dia menyerahkan seluruhnya hidupnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit daripada penjelasan Asmaul Husna. Semoga kita dapat melaksanakan daripada Asmaul Husna tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk tugas tingkat 10 yaitu tuliskan Asmaul Husna beserta artinya. Bisa tugasnya itu dikumpulkan baik melalui email abdurrahmanjawawi.com atau di sekolah.id. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.